Kampung Nelayan ini menjadi proyek percontohan desa tangguh bencana. Kita beri aplaus untuk desa di kegiatan yang kita harus melaksanakan mengikut draft desa atau pengembangan desa tangguh ini memang wilayahnya rawan bencana, mengingat 85% itu adalah perbukitan dengan kemiringan lebih dari 45% derajat. Dengan demikian, dalam rangka Hari Radio Sedunia ini, peran radio yang menjadi topik pembicaraan kita adalah sangat-sangat tepat, mengingat dengan kondisi alam yang seperti itu, komunikasi tidak selalu lancar melalui teknologi modern. Adalah pencegahan. Pencegahan ini bagaimana preventif, artinya preventif supaya tidak terjadi bencana itu tadi. Antara lain kita giatkan penghijauan, kita sadarkan seluruh masyarakat supaya berbuat yang lebih baik, tidak merusak alam. Jadi ekosistem yang ada ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan? Karena begitu terjadi bencana, biasanya masyarakat panik. Betul sekali, Pak. Panik ini. Nah, apa yang kita lakukan? Sebelumnya kita mengadakan prosedur tetap. Jadi ada antisipasi yang berlatih. Ada simulasi ya, Pak? Pengaruh dalam namanya bahasa Inggris ini, Disaster Risk Reduction, DRR, atau mitigasi bencana. Karena radio itu bisa pencegahan, tapi juga ada bencana yang terjadi setelah terjadi bencana. Jadi apa? Penanganan nggak betul, terjadi bencana lagi. Terus ada trauma healing. Biasanya radio waktu itu RRI saya buat ada hiburan, menghibur para korban bencana. Kemudian waktu tadi saya dengar dari ketua direktur BNPB mengatakan pusat kesulitan listrik tahun 2006 waktu terjadi bencana di Jogja. Saya cari Pak Rahmat Gobel, teman, tolong radio transistor bagi. Transistor bisa dibawa ke ladang, Pak, ditenteng kemana-mana, tidak tergantung listrik. Isinya bisa macam-macam. Maka istilah bahasa Inggrisnya ada air bridge. Terjadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dan kita harus kemana? Koordinasi dengan siapa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini selalu kita lakukan karena berdasarkan pengalaman tahun. Contoh lagi, di sini selain banjir dan tanah longsor, ada satu jenis bencana yang jarang tapi terjadi di kita adalah tanah ambles maupun tanah retak. Tanah bergerak ya? Tanah bergerak. Karena kondisi geografisnya ya, Pak. Betul. Ya? Itu pun dari Dinas Pertambangan dan Energi itu menjalin ikatan dengan Badan Geologi di Bandung. Itu setiap saat terjadi retakan, pasti tim dari geologi akan pada budaya lokal. Sirno Boyo, pasti orang Aceh nggak ngerti. Sirno itu hilang, Boyo itu bahaya. Jadi desa Sirno Boyo itu Sirno Boyonya, karena kita siaga. Sirna semua bahaya. Bagus. Kedua, pada budaya Pak Bupati, untuk menghidupkan kesenian lokal, mengapa nggak buat lagu? Yo prokonco siyogo bencono. Kita lagu begitu. Ibu nyanyi. Yo prokonco siyogo bencono. Yang dipunyai. Ini berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya sungai itu tidak meluap. Hingga salah satunya adalah diberi tanggul. Namun demikian perlu diketahui karena kemampuan terbatas dan yang terbatas, ini belum semua bisa kita laksanakan. Oleh karena itulah ini perlu ada partisipasi semuanya, perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat, bagaimana memanfaatkan sungai itu dengan sebaik-baiknya supaya tidak menjadi. Setelah Pak Bupati dilantik, kita akan menyusun RPJMD 2016-2001. Nah, 2021 ya. Nah, di tempat itulah yang paling tepat persoalan-persoalan bencana ini harus kita masukkan di RPJMD Pacitan, pemerintah Kabupaten Pacitan, oleh semua SKPD yang menangani atau yang mempunyai tugas di bidang bencana. Buat pedoman. Ya. Jadi rencana pengelolaan ini juga ada pedomannya. Kemudian di sana tercatat tiap-tiap dusun ini, tiap-tiap RT juga termasuk kerentanan tiap-tiap RT dusun, kemudian kerentanan ancaman bencana sudah tercantum di dalam
dokumen pengembangan desa tangguh bencana. Siap tangguh bencana. Bu, ayo bu, ayo siaga ada bencana. Kalau ada tanda bencana, Bapak Ibu siaga, kita relawan. Ayo siap siaga bencana. Lala ceng, lala ceng, lala lala ceng, lala ceng, lala ceng, lala lala ceng, lala ceng, lala ceng, lala lala ceng. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Radio Sedunia atau World Radio Day dengan topik radio dalam keadaan darurat dan bencana. Saya Yulia Arfianto, wakili kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.